Saya sudah melihat juga dari websitenya dari pengadilan bahwa memang ada gugatan lagi 7 Februari kalau nggak salah ya, Ya, 7 betul. Februari 2025, salah satunya adalah Pak Akfas ya yang mengajukan itu. Hmm, hmm. Kemudian PT apa, kemudian apa gitu. Jadi itu pemohonnya, kemudian termohonnya Yusuf Mansur kan begitu. Ya, Ya menurut hemat saya itu hak mereka untuk mengajukan itu ketika mereka merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur kan begitu. ya. Kalau Gugatan yang dulu kembali kan Pak Aswasin menggandeng PT Prima Solusi Komputindo, kemudian ada lagi ya tadi Pak Andi Asmoro Putra gitu Pak ya. Artinya ini menambah daftar masalah yang menjerat Yusuf Mansur terkait hutang piutang, dan juga ini menambah daftar ya permasalahan Yusuf Mansur yang mencoreng nama syariah karena diketahui Payatren dan Asset Yusuf Management. Mansur siap-siap juga. Mungkin ini yang maju hanya sebagian kecil saja, tapi sebagian besarnya mungkin saya perkirakan masih ada Mas begitu. Masih ada begitu Pak ya? Ya, Jadi kita, jangan ya, ada di belakang hari jangan ada orang yang sebagai investor yang tertarik karena iming-iming Yusuf Mansur tersebut Mas betul, begitu. betul, betul ya. Ya, karena Ya. pada penawaran bisnisnya ini terkesan seperti menjual agama begitu ya, menjual agama Ya untuk betul kepentingan betul Mas, bisnis betul. ya, menggunakan daku, menggunakan kepentingan seolah-olah untuk pesantren dan lain-lain, tetapi berakhir dengan kerugian. Dan ketika investor ini menuntut hak-haknya, itu terkesan dipersulit dan ada saja akal-akalannya gitu Pak ya. Sangat dipersulit, bukan dipersulit lagi. Kalau Ya, bisa memang sudah eh, nggak dikasih gitu. ya, ya. Iya. Dan beberapa juga harus sampai maju ke pengadilan perdata begitu Pak ya. Pengadilan perdata pun masih dilawan dan Ya, itu ditarik ke sana kemari Mas begitu. Artinya sangat sulit sekali lah kalau uang sudah keluar ya, dan masuk ke Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini Mas begitu. ya, baik-baik. Ya, semoga ini bisa. Dan Pak Jai ini berkaitan dengan Ya, Payetren lagi atau Yusuf Mansur lagi. Dulu eh, direktur dari Payetren Asset Management, Pak Asfa Hasin, dan juga top manager Bu Novi Korina ini menggugat PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu Pak ya. Dan Yusuf Mansur ini sebagai termohon PKPU begitu. Dan saya juga belum mengupdate perkembangan terbaru bagaimana, tetapi Februari 2025 kemarin ini ada gugatan baru kembali Pak dari Pak Asfa Hasin bersama PT Prima Komputindo Solusi gitu Pak ya. Nah, ini nilai gugatannya ya. sama, hampir sama 4 miliar gitu Pak ya. Pak Zeni, ini tanggapannya gimana ya Pak? Ada gugatan baru lagi Pak kepada Yusuf Mansur itu Pak? Ya, saya sudah melihat juga dari websitenya dari pengadilan bahwa memang ada gugatan lagi 7 Februari kalau nggak salah ya, Ya, 7 betul. Februari 2025, salah satunya adalah Pak Akfas ya yang mengajukan itu. Hmm, hmm. Kemudian PT apa, kemudian apa gitu. Jadi itu pemohonnya, kemudian termohonnya Yusuf Mansur kan begitu. Ya. Ya menurut hemat saya itu hak mereka untuk mengajukan Hmm. itu ketika mereka merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur kan begitu. Ya, ya, Kalau yang dulu kan itu perkaranya di NO. betul. Di NO artinya tidak bukan ditolak tetapi tidak diterima karena memang masih ada mekanisme yang keliru kan begitu. Hmm. Nah, ketika itu hanya di NO tidak diterima, kemudian apa yang menjadi alasan majelis hakim itu sudah terpenuhi, kemudian diajukan permohonan ulang PKPU itu tidak nebis in idem, artinya masih boleh dilakukan itu masuk Hmm. gitu. Hmm. Iya. Jadi eh gugatan sebelumnya dari Pak Aswasin keputusannya di NO begitu Pak ya? Karena memang ada mekanisme yang belum Iya, terpenuhi, iya. mungkin seperti yang Pak Jani lakukan di Disnaker Unmanning gitu Pak ya. Iya, betul betul. Ya. Iya. Dan di sini di sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tercatat ini pemohon PKPU adalah yang pertama PT Prima Solusi Komputindo, yang kedua Pak Asfa Hasin, dan ketiga ini Andi Asmoro Putro ya. Totalnya nilai gugatan ini 4 miliar lebih Pak. Eh, Belum jelas ini PT Prima Solusi Komputindo dan juga Andi Asmoro Putro ini berkaitan dengan hutang piutang apa, tetapi didugaannya ini adalah
nasabah dari Paitren Asset Management yang ini menjadi investor atau apa namanya menyalurkan reksadana di Paitren Asset Management mungkin ya Pak ya? Ya, kalau ini kan tercatat Mas di website Mahkamah Agung, artinya itu sudah suatu bisa kita pastikan lah, memang kebenarannya bisa dipastikan begitu ya. Ya, ya, Karena ini kan tercatat di website Mahkamah Agung, yang mana website Mahkamah Agung itu kan lembaga peradilan ya. ya, Artinya memang benar ini. Kalau dulu kan nomor 300 sekian, kalau sekarang nomor sekian itu Mas. Dan betul. itu tercatatnya di 7 Februari 2025. Artinya sekarang mungkin sedang berjalan Mas, mungkin Hmm. gitu. Ya, Ya. dengan gugatan kembali Pak Aswasin menggandeng PT Prima Solusi Komputindo, kemudian ada lagi ya tadi Pak Andi Asmoro Putra gitu Pak ya. Artinya ini menambah daftar masalah yang menjerat Yusuf Mansur terkait hutang piutang dan juga ini menambah daftar ya permasalahan Yusuf Mansur yang mencoreng nama syariah karena diketahui Pattern Asset Management ini kan katanya apa namanya sebuah Lembaga keuangan syariah ya ya, lembaga keuangan diklaim syariah yang sebagai pertama lembaga begitu Pak ya. keuangan syariah ya. Ya, Ya. ya itu Ya, artinya jadi saya mencoreng kata lihat syariah gitu Pak ya. kalau ya, jadi kalau saya lihat dulu kan pemohonnya ada dua orang Ya, yang di NU itu, kemudian sekarang, dan itu menurut hemat saya dapat dipastikan karena sampai dengan saat ini kan di website itu tidak ada kalimat dicabut dan seterusnya. hmm, hmm. Artinya sekarang perkaranya sedang berjalan itu Mas. Ya kita doakan saja orang-orang itu mendapat haknya atau keadilan sesuai dengan haknya begitu Mas. Baik, Ya. baik. Ya, ya. Dan Dan Yusuf Mansur siap-siap juga. Mungkin ini yang maju hanya sebagian kecil saja, tapi sebagian besarnya mungkin saya perkirakan masih ada Mas begitu. masih ada begitu Pak ya. Ya, ya, Iya, ya. Kita tunggu saja bagaimana perubahan dari gugatan Pak Aswasin dan juga PT Komoditi Solusi dan semoga muncul kembali gugatan-gugatan baru dari orang-orang yang masih ada kaitan hutang dengan isu Mansur gitu Pak ya. Baik, baik baik Mas. terima kasih Pak Zeni Mustafa. Eh, Tadi sudah Sama-sama Mas. saya singgung berkait dengan Python yang mengumumkan pengembalian dana nasabah eh, karena Python akan dijual gitu Pak ya. Dan kemudian Baik baik diduga alamatnya palsu dan ternyata ada gugatan baru lagi dari Pak Aswasin dan ini pun menambah daftar permasalahan utang piutang dan mencoreng nama syariah gitu Pak ya. Baik, sebagai penutup mungkin baik. ada statement dari Pak Zaini Mustafa gitu Pak. Ya menurut saya sebaiknya Yusuf Mansur ini membereskan lah semua permasalahan, baik itu mulai permasalahan batu bara, Ya, kemudian permasalahan Paitren, kemudian permasalahan eh, patungan Hotel City, patungan tanah dan seterusnya, itu sebaiknya dibereskan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merusak nama Islam begitu Mas. betul, betul. Apalagi Yusuf Mansur itu kan selalu mengatakan bahwa ini adalah ekonomi yang bergerak di bidang syariah, keumatan dan seterusnya, yang Hmm. mencatut-catut nama Islam begitu. Seharusnya mereka membereskan agar Islam juga tidak tercemar begitu Mas. Ya, Harapan saya itu saja Mas. ya, baik. Ya, Ya, jangan sampai mencemarkan nama Islam ya, karena memang Yusuf Mansur ya ini betul. dalam menawarkan berbagai macam bisnis yang digagasnya ini selalu menggunakan kata-kata syariah, menggunakan bingkai-bingkai agama, ya, sehingga membuat para investor atau para nasabah ini tertarik gitu untuk bergabung gitu. Dan Ya. hampir semua bisnis yang digagas ini mengalami kerugian dan ketika para nasabah atau investor ini menuntut kembali hak-haknya, nah ini selalu ada Saya alasan. tambahkan sedikit Mas. Ya, Ya, saya tambahkan sedikit. ya silakan Pak. Kenapa jamaah Masjid Darussalam yang tergabung dalam investasi JBN ya, batu berkaitan dengan bisnis batu bara itu tertarik, Hmm, adalah iming-iming dari Yusuf Mansur mengatakan bahwa sebagian keuntungan ya, hmm, bahkan setengah keuntungan dari bisnis batu bara itu ya, akan dipergunakan untuk pembangunan dan
operasional pondok pesantren Darul Quran itu yang menjadi iming-iming Ya. sehingga orang mau membantu Hmm. karena mereka hanya bermodal saja, kemudian masih dapat keuntungan, kemudian dijanjikan bahwa keuntungan sebagian keuntungan itu sebagai modal akhirat begitu, Mas. Ya. Itu yang menjadi daya tarik. Jadi harapan saya ke belakangnya tidak ada Hmm. ketika Yusuf Mansur mengatakan menjual Darul Quran atau pondok pesantren lain dalam bisnis itu saya kira agar dipertimbangkan dengan matang-matang, Mas. Ya, betul. Karena ini kejadiannya kan seperti itu di Masjid Darussalam, Mas. Betul, Dan betul. itu masih banyak saksi hidup ya. Hmm. Artinya saksi hidup orang-orang yang bisa kita wawancarai, kita dengar pendapatnya, kita mintai keterangan. Mereka para investor itu mereka tertarik karena itu, Mas, begitu. Hmm. Ya. Ya. Ya, Jadi ketika jangan ada di belakang hari jangan ada orang yang sebagai investor yang tertarik karena iming-iming Yusuf Mansur tersebut, Mas, betul, begitu. betul ya. Ya, karena pada Ya. penawaran bisnisnya ini terkesan seperti menjual agama gitu ya. Menjual agama untuk Ya betul betul, Mas, bisnis betul. ya, menggunakan daku, menggunakan kepentingan seolah-olah untuk pesantren dan lain-lain, tetapi berakhir dengan kerugian dan ketika investor ini menuntut hak-haknya ya terkesan dipersulit dan ada saja akal-akalannya gitu Pak ya. Sangat dipersulit, bukan dipersulit lagi. Kalau Ya, bisa memang sudah eh, nggak dikasih gitu. iya, iya. Ya, Dan beberapa juga harus sampai maju ke pengadilan perdata begitu Pak ya. pengadilan perdata pun masih dilawan dan Iya, itu ditarik ke sana kemari, Mas, begitu. Artinya sangat sulit sekali lah kalau uang sudah keluar iya. dan masuk ke Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, Mas, Ya, begitu. baik-baik. Ya, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat begitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zaini. Kita sambung di lain kesempatan Pak Zaini. Selamat beraktivitas kembali Pak Zaini. Ya, sama-sama, Mas.